Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sejarah Jaringan Komputer. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Adam Yasin Pratama. Saya dari kelas 1B dengan kode NIM 213307031. Saya Aliatri Anindya dengan NIM 213307032. Saya Diana Putri Anggraini dengan NIM 213307039. Saya Dimas Hadi Saputra dengan NIM 213307040. Saya Esa Lintang Ramadina dengan NIM 213307041. Saya Lintang Beatrice Paningrum dengan NIM 213307046. Saya Tegar Aditya Wibowo dengan NIM 213300758. Ada beberapa poin-poin penting yang akan kita bahas. Salah satunya ada pengertian jaringan komputer. Yang kedua ada sejarah jaringan komputer. Yang ketiga ada dampak jaringan komputer. Yang keempat ada pengertian kabel jaringan. Yang kelima ada sejarah pengkabelan. Dan yang keenam ada jenis-jenis kabel jaringan. Untuk yang pertama kita masuk kepada pengertian jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer menurut Kustanto dan Daniel T. Saputro, jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan komunikasi data dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi atau kabel atau nirkabel. Sehingga komputer-komputer tersebut dapat saling berbagi informasi, data program-program, dan penggunaan perangkat keras secara bersamaan. Next. Kali ini kita masuk ke sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1940-an, di Amerika ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersamaan. Dan pada tahun 1950, tercipta superkomputer, kemudian muncullah konsep distribusi proses atau TSS. Pada tahun 1950 inilah berbagai jenis komputer memperluas jaringannya dikarenakan mahalnya harga perangkat komputer. Sehingga muncullah sistem dengan nama time sharing system. Untuk pertama kali jaringan komputer diaplikasikan pada sistem ini terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Selanjutnya konsep ini berkembang menjadi proses distribusi atau biasa disebut distributed processing. Dalam proses ini beberapa host komputer mengerjakan pekerjaan bersama secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Setelah proses TSS mulai berkembang, maka kira-kira tahun 1970-an mulailah berkembang suatu sistem jaringan komputer yang baru. Sistem jaringan ini disebut dengan nama proses distribusi, atau dalam bahasa Inggris memiliki nama asli distribution processing. Next. Selanjutnya, pada tahun 1972, seseorang bernama Roy Tomlinson berhasil mengembangkan suatu sistem surat elektronik yang kita kenal hingga saat ini sebagai pembawa pesan dengan waktu yang sangat cepat. Setelah email berkembang pesat dan banyak diminati, Roy membangun suatu jaringan yang diberi nama ARPANET, yang ternyata sangat mudah untuk digunakan. Dengan demikian, program jaringan ARPANET ini kemudian mulai meluas dan populer penggunaannya, dan mulai dikembangkan lebih lanjut hingga saat ini. Next.
Setahun berikutnya, yaitu pada tahun 1973, ada 2 orang ahli komputer yang mulai mengembangkan dan juga mengusulkan sebuah jaringan komputer yang sangat luas dan dapat digunakan oleh seluruh dunia. Vinton Cerf dan juga Bob Kahn adalah kedua orang tersebut yang membuat sebuah gagasan besar yang sebenarnya menjadi sebuah cikal bakal dari terciptanya internet atau international network. Saat ini internet pun sudah menjelma menjadi jaringan terbesar yang ada di dunia dan dapat menghubungkan setiap orang di berbagai belahan dunia. Next. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan juga maraknya penciptaan komputer hingga era 80-an, maka saat itu kebutuhan akan jaringan antar komputer menjadi semakin banyak dan diminati. Karena itu, dibuatlah suatu protokol resmi mengenai jaringan internet. Pada tahun 1982, sebuah protokol dibuat yang diberi nama TCP, Transmission Control Protocol, atau yang saat ini seringkali kita kenal dengan istilah IP, alias Internet Protocol. Protokol ini memungkinkan banyak komputer yang dapat saling terhubung ke dalam sebuah jaringan internasional yang dapat menghubungkan banyak user di seluruh dunia. Next. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem domain. Sistem domain ini kemudian dapat menyeragamkan alamat-alamat yang berada pada jaringan yang sama. Domain ini kemudian kita kenal dengan istilah Domain Name System atau DNS, di mana dalam satu DNS terdapat beberapa alamat yang berbeda dan dapat dikunjungi oleh orang banyak. Siapapun itu yang sudah terhubung ke dalam jaringan internet. Dampak jaringan komputer dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel atau nirkabel. Next. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografis secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan jaringan komputer, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Kita dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima, membantu aktivitas manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Dampak negatif jaringan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, biaya network. Untuk menggunakan jaringan yang baik, tentu saja kita perlu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kita perlu untuk mempersiapkan kebutuhannya, mulai dari software, hardware, maupun perencanaan network desainnya. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance. Setelah kita mempunyai jaringan yang baik, tentu saja kita perlu pengelolaan, manajemen, dan maintenance. Dan tentu saja, maintenance atau pengelolaan manajemennya,
kita perlu dipantau atau diperhatikan oleh tim IT yang profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, seperti halnya kerusakan pada perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Next, yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol, maka besar risiko dokumen file yang kita sharing atau kita bagikan kepada teman ataupun orang lain terinfeksi jaringan virus ataupun spam pada komputer. Next, yang keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tentu saja meningkatkan resiko munculnya masalah-masalah yang lain. Misalnya, penyebaran konten ilegal, pencurian data, dan masalah keamanan lainnya. Selanjutnya, pengertian kabel jaringan. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer, dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan pengguna lainnya dalam suatu wilayah lokal seperti warnet, kantor, perusahaan, dan lain-lain. Next. Sejarah pengkabelan. Kabel mulai ditemukan saat manusia membutuhkan sebuah alat yang berguna untuk menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain, dan ditemukan pada awal 1400-an. Proses penemuan kabel ini tidak sama antara satu jenis kabel dengan kabel lainnya. Penemuan kabel tembaga membutuhkan proses yang paling lama dibandingkan kabel yang lainnya. Sehingga akhirnya berhasil ditemukan sebuah penemuan kabel koaksial mengikuti penemuan kabel tembaga. Kabel UTP adalah kabel khusus yang untuk transmisi data. UTP singkatan dari Unshielded Twistor Pair. Disebut unshielded karena kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik, dan disebut twistor pair karena di dalam terdapat pasangan kabel disusun spiral alias saling berlilitan. Next. Jenis kabel jaringan. Yang pertama koaksial, yang kedua twisted pair, yang ketiga serat optik. Next. Yang pertama kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan kabel jaringan yang dibungkus dengan metal yang lembek. Instalasi jaringan menggunakan kabel ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan kabel UTP. Akan tetapi, kecepatan akses pada kabel sedikit lebih lambat sehingga kebanyakan orang enggan untuk menggunakannya. Kabel koaksial lebih efisien digunakan untuk sistem jaringan dengan kapasitas yang sedikit karena kecepatan aksesnya yang tidak memungkinkan untuk digunakan pada jaringan dengan kapasitas yang besar. Next. Selanjutnya ada twisted pair. Kabel jenis ini memiliki bentuk fisik berupa pasang dari kabel-kabel yang dipasang secara beririt satu sama lain, membentuk spiral. Kabel jenis ini merupakan jenis kabel yang saat ini paling banyak dan juga umum digunakan untuk pembuatan sebuah jaringan lokal atau LAN. Kabel twisted pair dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada UTP atau Unshielded Twisted Pair. Kabel UTP memiliki 2 mode penyusunan, ada kabel straight dan crossover. Yang pertama kabel straight. Kabel straight adalah kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya, bisa EIA dan TIA 568A atau EIA dan TIA 568B pada kedua ujung kabel. Penggunaan kabel pada straight yang pertama, menghubungkan komputer ke port biasa di switch. Yang kedua, menghubungkan komputer ke port LAN modem kabel. Untuk konfigurasi warna pada kabel straight dapat dilihat pada gambar, yaitu ada putih orange, putih hijau, biru, putih biru,
hijau, putih coklat, dan coklat. Yang kedua ada kabel cross. Kabel crossover menggunakan EIA dan TIA 568A pada salah satu ujung kabelnya dan EIA TIA 568B pada ujung kabel lainnya. Penggunaan kabel crossover yang pertama untuk menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Yang kedua menghubungkan dua buah hub atau switch menggunakan port biasa di antara kedua hub atau switch. Yang ketiga menghubungkan komputer ke port uplink switch. Yang keempat, menghubungkan port LAN router ke port biasa di hub atau switch. Untuk konfigurasi warna dapat dilihat pada gambar, yaitu ada yang pertama putih orange, orange putih hijau, biru putih biru, hijau putih coklat, dan coklat. Oke, untuk twist pair yang kedua adalah FTP atau foil twist pair. FTP memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil. Sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP. Yang ketiga STP atau shield twist pair. Hampir sama dengan kabel FTP, kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya yang membedakan hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twist pair-nya. STP juga memiliki kemampuan yang baik dalam menangkal noise dan gangguan magnetik. Meskipun secara praktis kabel FTP dan juga kabel STP memiliki banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan UTP, namun kabel UTP masih menjadi favorit dalam penggunaannya di sebuah jaringan komputer. Hal-hal yang membuat kabel UTP masih banyak digunakan adalah faktor ekonomis, di mana kabel jenis UTP memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan kabel FTP dan juga STP. Jadi hal itulah yang menyebabkan kabel UTP masih menjadi pilihan pertama dalam pembuatan jaringan. Serat optik. Serat optik atau fiber optik merupakan media transmisi cahaya yang berbentuk silinder yang dikembangkan di akhir tahun 1960-an sebagai jawaban atas perkembangan sistem komunikasi yang semakin lama membutuhkan kapasitas atau bandwidth yang besar dengan laju transmisi yang tinggi. Untuk kesimpulannya adalah jaringan komputer merupakan kumpulan beberapa komputer yang menghubungkan satu sama lain dengan komputer lainnya untuk melakukan komunikasi data melalui media komunikasi yang berupa kabel atau nirkabel untuk saling memberi informasi. Jenis-jenis kabel jaringan ada 3. 1 koaksial, 2 twist pair yang terdiri dari 3 jenis yaitu UTP, STP, dan FTP. Yang ketiga serat optik atau fiber optik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.